sosioantropologi yang beranggotakan 7 orang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Vanessa dengan NIM J1A12136. Perkenalkan, nama saya Wode Nurhayati Amana dengan NIM J1A12131. Perkenalkan, nama saya Yusfika Yasin dengan NIM J1A121335. Perkenalkan, nama saya Martinus Agapa dengan NIM J1A1213442. Perkenalkan, nama saya Wawade Jian Tonda dengan NIM J1A1121329. Perkenalkan, nama saya Siti Nurahmawati dengan NIM J1A1213114. Perkenalkan, nama saya Stefasa Putri Zama Baden dengan NIM J1A1121320. Nah, di sini kami mengangkat kasus mengenai bahwasannya seorang wanita tidak diperbolehkan meminum air es saat sedang menstruasi karena akan mengakibatkan kista serta darah menggumpal. Seperti yang sering kita dengar di masyarakat sekitar, mereka sering beranggapan bahwasannya meminum air es saat sedang menstruasi dinilai dapat membuat kista di dalam rahim serta menggumpalnya darah. Hal ini dikarenakan suhu dingin mampu membuat darah-darah kotor yang seharusnya dikeluarkan malah membengkak serta membuat kista di dalam rahim. Sebelum kita mempercayai hal tersebut, alangkah baiknya kita mencari fakta-faktanya terlebih dahulu. Untuk itu, kami dari kelompok 6 menggunakan teknik atau metode wawancara kepada masyarakat sekitar mengenai hal tersebut. Untuk itu, simaklah video berikut ini. Perkenalkan, kami dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Alor Oleo ingin mewawancarai tentang mitos seorang ibu yang sedang haid atau menstruasi tidak diperbolehkan meminum air dingin menyebabkan darah gumpal dan kista. Pertanyaan pertama, apakah ibu percaya mengenai mitos tersebut? Kalau menurut saya tidak, karena kalau misalnya kita minum air dingin pada saat haid itu tidak akan menyebabkan pengumpulan darah, tapi kalau seandainya minum yang bersoda baru itu membahayakan. Tapi kalau minum air dingin tidak membahayakan menurut pengetahuan saya. Baik, pertanyaan kedua, apakah di keluarga ibu pernah mendengar atau menginformasikan mengenai mitos tersebut? Kalau di keluarga saya belum pernah begitu, karena jarang di sana yang ada penyakit begitu kan, atau di keluarga saya jadi jarang ada berita kayak gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana tanggapan ibu mengenai mitos tersebut? Kalau menurut saya mengenai mitos tersebut sebenarnya ada benarnya juga, tapi kalau misalnya untuk kayak pembekuan darah itu kalau karena minum air dingin itu menurut saya tidak terlalu dibetulkan, karena yang bisa menyebabkan kista atau penggumpalan darah itu hanya karena minum soda atau minum air kelapa pada saat terkena itu yang bisa membahayakan. Tapi kalau minum air es menurut saya tidak, karena saya dari jurusan biologi kan mempelajari mengenai itu, jadi ya begitu. Apakah kakak mempercayai mengenai mitos tersebut? Tidak. Baik. Apakah di keluarga kakak pernah mendengar atau diinformasikan mengenai mitos tersebut? Iya, dulu keluarga saya termasuk mama itu melarang saya untuk minum air dingin pada saat halangan karena katanya dapat menyebabkan penggumpalan darah dan bisa berakibat kista.
Sekarang ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana tanggapan kakak mengenai mitos tersebut? Tanggapan saya sendiri sih, saya tidak percaya karena pernah ada artikel yang mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya. Apakah meminum air es pada saat menstruasi dapat menyebabkan penyakit kista? Bagaimana tanggapan kakak mengenai kasus tersebut? Oh iya, kalau masalah saya itu antara mitos sama fakta sih, karena kenapa kita nggak bisa juga pungkiri yang bawakan itu kayak mitos itu kan bilang orang pamali kan gitu. Kita nggak bisa hilangkan kayak budaya-budaya yang begitu, karena kan sudah para orang-orang tua dulu mereka percaya bahwa minum air es itu dapat menyebabkan kista. Tapi kalau kita seiring lagi perkembangan zaman, toh kita lihat di sini di mana kalau kita sedang menstruasi itu memang dilarang dengan minum air es toh, karena kenapa bisa katanya menyebabkan kista gitu. Tapi di sini menurut saya itu sebenarnya tidak akan menyebabkan kista itu nanti tidak langsung, tidak akan butuh proses itu lama. Karena menurut ada juga yang saya pernah dengar buku yang saya pelajari bahwa ada riset yang membuktikan bahwa minum air es dapat menyebabkan kista karena itu sisa-sisa darah atau sel darah dan menempel di dinding rahim. Nanti itu setelah 5-10 tahun itu akan menyebabkan kista. Begitu, istilahnya kayak jangka panjangnya lah begitu. Tapi kita baik juga yang bilang bahwa minum air es itu kayak tidak boleh. Tapi sebenarnya boleh-boleh saja, karena kalau kita sudah minumkan air es dia sudah kayak masuk dalam tubuhnya kita, dia akan terlarut, dia akan mencair dengan suhu tubuhnya kita. Begitu. Kasih untuk tanggapan. Iya, pasti. Pertama, apakah Anda mempercayai tentang mitos tersebut? Saya tidak mempercayai. Dan yang kedua yaitu, apakah di keluarga Anda pernah mendengar atau diinformasikan mengenai mitos tersebut? Tapi saya tidak mempercayai tersebut karena saya juga melihat banyak di internet tadi. Baik, pertanyaan terakhir yaitu, bagaimana tanggapan Anda mengenai mitos tersebut? Menurut saya telah mempercayai tersebut karena saya pernah membaca sebuah artikel, dan artikel tersebut menyebutkan bahwa minum air es tidak dapat menyebabkan darah menggunung. Apakah kakak percaya mengenai mitos ketika sedang haid tidak diperbolehkan meminum air es karena mengakibatkan darah membeku atau kista? Tidak, saya tidak percaya. Baik. Apakah di keluarga kakak pernah mendengar atau menginformasikan tentang mitos tersebut? Kalau untuk mendengar, kami pernah mendengar, tapi untuk menginformasikan, kami belum menginformasikan karena kami tidak mempunyai banyak ilmu mengenai info kesehatan tersebut. Oke. Terus bagaimana tanggapan kakak terhadap mitos tersebut? Menurut saya untuk mitos tersebut kan disinyalir dapat membahayakan bagi tubuh wanita. Nah, tentunya dari mitos tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra bagi seluruh wanita di dunia ini. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, menurut saya sendiri, saya tidak mempercayainya. Kenapa? Yang pertama, karena saya belum menemukan riset atau bukti ilmiah mengenai bahayanya minum air es terhadap tubuh wanita. Yang kedua, ini saya tidak tahu ya benar atau tidak, tapi menurut saya meminum air dingin atau air biasa atau air hangat atau maupun air panas itu tidak mempengaruhi bagi darah menstruasi wanita. Karena kenapa? Air ketika masuk ke dalam tubuh wanita itu akan berubah menyesuaikan dengan tubuh wanita tersebut. Justru menurut saya dengan meminum air banyak itu dapat meredakan nyeri. Ini menurut pengalaman saya ya, dapat meredakan nyeri kram perut, terus dapat juga meningkatkan cairan dalam tubuh kita, mencegah kita dari dehidrasi ataupun lain sebagai hal. Menstruasi atau haid adalah peluruhan atau pelepasan sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma setiap bulannya. Banyak stigma yang muncul di masyarakat bahwa minum es bisa menyebabkan darah menggumpal saat haid atau menstruasi. Itu 100% mitos. Mengapa demikian?
Fakta menyatakan bahwa siklus menstruasi diatur dan dipengaruhi oleh keseimbangan hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh. Keseimbangan hormon ini dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikis seseorang. Minuman dingin atau es batu diketahui tidak mempengaruhi siklus menstruasi karena namanya menstruasi ada di sistem reproduksi, sedangkan makanan dan minuman adanya di sistem pencernaan. Minuman es tidak mudah mengubah suhu tubuh seseorang, sehingga ketika seseorang mengkonsumsi air es, maka organ lambung akan menyesuaikan suhu makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh. Proses ini menyebabkan air dingin yang diminum tidak dapat mempengaruhi pembekuan darah karena suhunya setelah disesuaikan saat masuk ke perut. Meski minuman dingin atau es tidak mempengaruhi menstruasi, namun ada beberapa minuman yang harus dihindari saat mengalami menstruasi karena kandungan kafein yang tinggi seperti alkohol, kopi, teh, soda, atau coklat. Minuman tersebut dapat memperparah nyeri haid dan perut kembung karena mempersempit pembuluh darah. Sebaiknya kita mengkonsumsi air putih paling sedikit 2 liter per harinya. Terus, kalau mau mengatasi mens dengan baik dan sehat, sebaiknya konsumsi makanan dan buah-buahan seperti alpukat dan pisang, terus beras merah, sayur hijau seperti bayam dan kangkung, dan juga konsumsi probiotik seperti yogurt yang rendah lemak. Namun, ada beberapa manfaat minum es saat haid atau menstruasi, yaitu 1. Meningkatkan detak jantung, yang kedua, mencegah sembelit, dan mengurangi nyeri haid. Baik, itulah kesimpulan sekaligus penutup untuk video kelompok kami.